إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di saat ini Allah masih memberikan kita sebuah hidayah. Allah memberikan kepada kita suatu kesempatan untuk tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini juga diberikan kelengkapan jasmani oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, tetapi masih belum tergerak dalam hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perantara beliaulah kita yang hadir di majelis yang mulia ini bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar, dan mana ajaran atau perintah dari Allah yang untuk dilarang dan tidak dikerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hari Jumat Allah begitu indah memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Allah memanggil dengan sebutan amanu, yaitu orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, manusia. Oleh karena itulah patutlah kita berharap di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang datang pada saat ini tergolong hamba-hamba Allah yang beriman. Hadis yang lain juga disebutkan di mana pada yaumil Jum'ah malaikat menunggu hamba Allah di setiap pintu-pintu masjid. Sekali lagi, pada yaumil Jum'ah malaikat itu menunggu kehadiran hamba-hamba Allah di pintu-pintu masjid. Maka hamba Allah yang datang pun akan dicatat oleh malaikat dan akan dilaporkan kepada Allah. Tetapi catatan tersebut membuka sebelum khatib naik mimbar. Oleh karena itu, marilah kita gunakan, manfaatkan waktu tersebut
Sudah berapa lama atau berapa kali kita ini sholatil Jum'ah? Hari ini terlambat, minggu kemarin bisa juga terlambat juga, atau minggu-minggu yang lain juga terlambat. Maka sampai kapan kita memenuhi panggilan Allah dengan kalimat fas'au ila dzikrillah? Bersegeralah. Alangkah sayangnya kita hadir di sholatil Jum'ah, tapi catatan malaikat tidak terdapat nama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian daripada kita masih meragukan, masih dalam dirinya belum ada suatu ketakwaan. Berapa banyak manusia yang ada di muka bumi ini mensalahi daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang ada di muka bumi ini berbuat menyalahi daripada aturan-aturan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalaulah kita lihat hewan ciptaan Allah, burung contohnya. Burung itu keluar pagi hari dan balik pada sore atau malam hari. Baik pada saat itu terang, cerah, ataupun pada saat itu mendung dan hujan. Maka dia tidak pernah mengeluh, dan dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapatkan rezeki dari Allah. Sedangkan manusia yang merasa bahwasanya dia takut saat itu tidak bisa menghidupi rumah tangganya, dia takut tidak bisa menghidupi, menyekolahi anaknya, dia takut bahwasanya hidup di muka bumi ini tidak akan bisa berlangsung lama. Sehingga apa yang dilakukan? Dia melakukan suatu perbuatan apa saja yang mana dia bisa mendapatkan uang. Ataukah itu dengan jalan haram, ataukah dengan jalan menipu, ataukah dengan jalan-jalan yang lain yang tidak dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi? Karena dia merasa takut dan tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh seekor hewan burung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Allah pun berfirman dalam surat Toha. Nanti dibuka surat Toha ayat yang ke-132. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan dari keluargamu untuk salat. Bahkan ayat yang lain juga disebutkan, andai kata kita mempunyai suatu problema, suatu masalah, suatu ujian, suatu hal yang tidak mengenakan dalam diri kita, yang mengganggu kejiwaan kita. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kita ditimpa oleh suatu ujian, ketika kita ditimpa oleh suatu masalah, kata Allah, sabar dulu.
Setelah itu apa? Kerjakan sholat. Maka dalam ayat ini pun kita diperintahkan oleh Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan istrimu, ajari anak-anakmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasulullah SAW pada saat di halaqah dengan sahabat-sahabat Rasulullah pernah mengatakan, ada dosa yang ada di depan kita, dosa yang sering kita lihat, bahkan dosa itu ada di rumah kita. Dosa ini melebihi daripada dosa orang yang berzina. Dosa ini melebihi daripada orang yang meminum khamar. Dosa ini pun melebihi daripada orang yang membunuh. Ketika itu sahabat-sahabat Rasulullah bertanya, "Ma huwa dzanba ya Rasulullah?" Dosa apa itu ya Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? Tarkus shalah. Betapa banyak di lingkungan kita ataupun di lingkungan kerja kita, ketika berkumandang azan, kita lihat di depan mata kita, begitu azan masih ada yang merokok. Bahkan ketika qomat pun masih ada yang cangkruan tidak sholat. Bahkan itu pun ada di rumah tangga kita, di rumah kita. Ketika anak terlelap dalam tidur, tidak dibangunkan dengan alasan kasihan. Berkumandang adzan subuh, anak ditinggalkan saja dan tidak diikut sertakan untuk sholat berjamaah. Masrul muslimin rahimakumullah, dalam ayat yang lain disebutkan Allah ketika ada ahlul jannah, ketika ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga dan ia tidak mendapatkan sahabatnya di dalamnya, dia tidak mendapatkan saudaranya di dalamnya, dia tidak mendapatkan teman-teman baik selama hidup di dunia. Maka orang-orang yang ahlul jannah tersebut menemukan saudaranya, sahabatnya, orang-orang yang dekat dengan mereka itu ada di sebuah neraka sakor. Maka ahlul jannah mengatakan, ma salakaka fis sakar. Kenapa engkau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sakar? Apa jawaban ahlun nar pada saat itu? Lam nakum minal musallin. Ketika aku dihidupkan oleh Allah, aku tidak pernah sholat. Maka ini tanggung jawab daripada seorang laki-laki. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu, istrimu, keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Karena berdakwah tidak semudah daripada apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Semua tentu ada konsekuensinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la nas'aluka rizqa. Aku tidak akan meminta, bernanya dalam dirimu tentang suatu rizki. Ayat disambung lagi oleh Allah, nahnu narzukukum. Akulah Allah yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Masul muslimin rahimakumullah. Ada suatu kalimat
Mungkin di tengah-tengah kita realita ini ada. Ketika ada suatu percakapan antara si fulan dengan si fulan A dan B mengatakan, lihat itu, tiap hari sholat. Tapi apa yang terjadi? Kehidupannya susah, rumah tangganya berantakan, gajinya pas-pasan. Tapi lihat si fulan yang satunya itu, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak beriman kepada Allah, toh hidupnya mewah, hartanya banyak, mempunyai suatu jabatan. Masur muslimin rahimakumullah. Kata Allah, nahnu narzukukum, itu yang akan memberikan kami rezeki. Maka kita lihat konteks dalam rezeki yang kita sering salah memaknai rezeki adalah sebuah uang. Tapi konteks rezeki sangatlah luas. Bukankah kita ditakdirkan Allah mukim atau bertempat tinggal dengan masjid? Itu bukan suatu rezeki. Apakah kita ditakdirkan menikah dengan seorang yang soleha? Itu bukan suatu rezeki. Apakah kita diberikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan soleha? Itu bukan suatu rezeki. Apakah kita pada saat ini hadir untuk sholat, untuk bisa berjamaah 5 waktu? Itu bukan suatu rezeki. Bahkan udara yang kita tiup setiap hari pun itu adalah sebuah rezeki dari Allah. Inilah yang salah dan mindset manusia pada saat ini. Rezeki adalah berbentuk uang, rezeki berbentuk suatu jabatan, rezeki berbentuk sesuatu yang nikmat di dunia, tapi melupakan daripada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini bisa selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memaknai daripada suatu kehidupan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya jin dan manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umur dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika manusia melanggar daripada perintah-perintah Allah, apakah Allah saat itu langsung menghukum? Ketika seseorang meninggalkan sholat, apakah Allah seketika itu menghukum dia? Apakah ketika seseorang berkhianat, berzina, meminum khamr, apakah saat itu Allah menghukumnya? La, kata Allah. Falamma nasu ma dzukkiru, ketika manusia lalai, melupakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah akan membukakan semua pintu-pintu apa yang diinginkan oleh makhluk tersebut.
ketika manusia berbuat dolim, ketika manusia berbuat kerusakan di muka bumi, Allah akan membukakan pintu-pintu yang manusia inginkan. Dia pengen harta, Allah kasih harta. Dia pengen jabatan, Allah kasih jabatan. Dia pengen apapun di muka bumi ini, Allah bukakan semua pintu-pintu itu. Tapi kata Allah selanjutnya, hatta idza farihu bima utu akhadnahum, sampai dia bergembira, bersenang-senang di muka bumi ini bahwasanya segala sesuatu yang ia dapatkan itu dari hasil keringatnya, itu hasil daripada jerih payahnya, itu hasil daripada kekuatan yang ia miliki. Tapi Allah mengatakan akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Di tengah-tengah kegembiraan, di tengah-tengah kesuksesan, Allah akan mencabut seketika itu dan dia atas keputusasaannya. Hal inilah yang disebut dengan al-istidraj. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Rasulullah di zaman yang dahulu, ketika dia di setiap hari tidak menerima suatu teguran Allah, dia merasa resah. Kenapa? Karena dia, sahabat-sahabat Rasul, merasa takut. Apakah ketenangan hati ini adalah istidraj dari Allah? Ataukah Allah memudahkan dengan semuanya itu untuk lupa kepada Allah? Maka ayat ini juga menceritakan bahwasanya ada seseorang yang diberikan suatu kemuliaan dari Allah tetapi lupa atas perintah Allah, sehingga dia saat itu di tengah-tengah kemegahannya, di tengah-tengah kegembiraannya, Allah pun mencabut nyawanya dan dia merasa menyesal kemudian hari. Oleh karena itu, marilah kita yang hadir di majelis yang mulia ini, yang mana masih diberi kesempatan oleh Allah, hendaklah kita maksimalkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi, 3 bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, kita juga bisa bertemu dengan Lailatul Qadar, dan juga kita bisa bersama-sama Idul Fitri bersama keluarga tercinta kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akhtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma akhtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma akhtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.